Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jatira. Dalam video ini saya akan menjelaskan OSI Layer dan TCP/IP, yang dimana dua model ini penting dalam komunikasi jaringan komputer. Nah, pertama, mari kita pahami apa itu pengertian OSI Layer dan TCP/IP. OSI Layer atau yang kita sebut sebagai Open System Interaction Interconnection adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO. Model ini dapat membantu dalam standarisasi komunikasi jaringan komputer sehingga perangkat yang berbeda dapat saling terhubung. Selanjutnya ada TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model protokol jaringan standar internet yang menggambarkan bagaimana data dikomunikasikan antar perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada penjelasan OSI layer. Model OSI itu membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau 7 layer, dan setiap layer memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, ada physical, yang dimana fungsi utamanya sebagai media transmisi fisik. Contoh protokol atau perangkatnya ada kabel, wifi, dan hub. Yang kedua, ada data link, di mana fungsi utamanya itu mengirimkan data dalam suatu jaringan. Contoh protokol atau perangkatnya ada Ethernet, PPP, dan switch. Selanjutnya ada network, di mana fungsi utamanya itu sebagai routing dan pengelamatan IP. Contohnya itu ada IP, ICMP, dan router. Selanjutnya ada transport, yang dimana fungsi utamanya adalah mengirim data antara end-to-end. Contoh protokolnya itu TCP dan UDP. Yang kelima ada session, di mana fungsi utamanya itu mengelola sesi komunikasi. Contoh protokol atau perangkatnya ada NetBIOS dan RPC. Selanjutnya ada presentation, yang dimana fungsi utamanya sebagai format, enkripsi, dan kompresi data. Contoh protokolnya SSL atau TLS, JPEG, dan MPEG. Dan yang terakhir ada application, di mana fungsi utamanya adalah sebagai antarmuka ke user atau aplikasi. Contoh protokol atau perangkatnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Selanjutnya, ada kelebihan OSI layer. Kelebihan OSI layer itu memiliki struktur standar yang jelas, modular dan fleksibel, mudah dalam troubleshooting. Selanjutnya mendukung interoperabilitas, dan yang terakhir cocok untuk pembelajaran dan teori. Nah, di sini OSI layer memiliki kekurangan. Apa sih kekurangan OSI layer? Yang pertama, dia sulit diimplementasikan secara penuh. Yang kedua, terlalu kompleks. Yang ketiga, kurang efisien dibanding TCP/IP. Yang keempat, kurang populer dan implementasi praktis. Yang terakhir, dia itu lambat dalam adopsi teknologi. Selanjutnya kita ke pembahasan TCP/IP. TCP/IP yang disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model protokol jaringan standar internet yang menggambarkan bagaimana data dikomunikasikan antar perangkat dalam sebuah jaringan. TCP/IP memiliki 4 layer. Nah, di sini layer pertama ada Network Access Layer, di mana fungsi utamanya sebagai transmisi data lewat media fisik. Contoh protokol atau perangkatnya itu ada Ethernet, Wi-Fi, dan hub. Selanjutnya ada Internet Layer, yang dimana fungsi utamanya sebagai pengelamatan dan routing paket. Contohnya IP, ICMP, dan router. Selanjutnya yang ketiga ada Transport Layer,
di mana fungsi utamanya sebagai komunikasi antara end-to-end. Contoh protokolnya ada TCP dan UDP. Yang terakhir, ada application layer, di mana fungsi utamanya adalah sebagai layanan ke aplikasi pengguna. Contoh protokol atau perangkatnya ada HTTP, SMTP, dan FTP, dan terakhir DNS. Nah, di sini TCP/IP juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki standar internasional dan dapat digunakan dengan luas. Yang kedua, fleksibel dan mendukung berbagai jaringan. Yang ketiga, dapat diskalakan dari jaringan kecil ke internet global. Yang keempat, dia dapat mendukung banyak protokol seperti HTTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, stabil dan terbukti handal. Nah, kekurangan TCP/IP. Nah, teman-teman, TCP/IP juga memiliki kekurangan seperti ISO layer. Apa aja sih kekurangan TCP/IP itu? Yang pertama, struktur layernya itu kurang jelas dibandingkan OSI. Yang kedua, kompleks untuk dipelajari bagi pemula. Yang ketiga, tidak menjamin keamanan atau perlu protokol tambahan. Yang keempat, beberapa protokol itu cukup berat, misalnya TCP/IP. Nah, di sini ada perbandingan antara TCP/IP dan OSI layer. OSI layer itu dapat digunakan sebagai model referensi, sementara TCP/IP itu digunakan sebagai implementasi. Yang kedua, presentation. OSI layer itu bisa sebagai presentation dan session terpisah. Sementara TCP/IP itu digabung ke application. Yang terakhir, OSI layer itu lebih detail dan konseptual, sementara TCP/IP itu lebih sederhana dan praktis. Keterangannya, TCP/IP banyak dipakai secara nyata. Nah, di sini saya buat penjelasan singkatnya. Jadi, model OSI dan TCP/IP itu adalah dua model utama dalam jaringan komputer. Yang kedua, model OSI itu memiliki 7 layer, yaitu diantaranya ada physical, data link, network, transport, dan session, presentation, dan application. Model ini juga digunakan sebagai panduan konseptual untuk memahami fungsi tiap lapisan jaringan. Dan selanjutnya kita masuk ke tadi itu model TCP/IP, di mana TCP/IP itu memiliki 4 layer. Di antaranya ada network access, internet, transport, dan application. Model ini adalah implementasi nyata yang digunakan di internet saat ini. Dan tadi itu membahas ada perbandingan utama antara OSI dan TCP/IP. Nah, kalau OSI itu bersifat teoretis dan lebih rinci, sementara TCP/IP itu bersifat praktis dan dapat digunakan secara langsung dalam jaringan yang nyata. Kesimpulannya, apa sih kesimpulan dari video ini? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model OSI itu membantu kita memahami teori komunikasi jaringan, sementara model TCP/IP adalah penerapan nyata yang digunakan di internet. Keduanya bekerja untuk memastikan data dapat dikirim dengan aman, terstruktur, dan sampai ke tujuan dengan benar. Sekian penjelasan saya tentang OSI layer dan TCP/IP. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kalian lebih semangat mempelajari jaringan komputer. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.